وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ikhwan dan akhwat yang semuanya saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan indah di pagi hari yang penuh berkah ini. Allah dengan segala keutamaannya memberikan kesempatan dan kemudahan untuk kita hadir di salah satu tempat terbaik bernama Taman-Taman Surga. Di sini kita mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Semoga dekap hangat kita di majlis ini menjadikan kita semakin dekat di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudu hasanah kita, kepada Imamul Mujahidin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mengucapkan terima kasih jazakallahu khair buat brother yang sudah datang ke sini jauh-jauh, masyaallah, dengan segala ilmu yang beliau tempuh, beliau kumpulkan sampai pergi ke Istanbul, Turki, satu tempat terbaik yang pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih di tahun 900 Hijriah, menjadikan kita semakin bangga bahwa ternyata kebesaran Islam bukan hanya milik orang Arab. Ternyata kebesaran Islam bagi siapa yang mau memperjuangkan dan ingin terus berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sebuah sunnatullah bahwa al-haq dan al-batil tidak pernah bisa duduk berdampingan. Di mana al-haq dan al-batil bertemu, disitulah terjadi pertempuran. Kadang al-haq yang menang, tapi tak jarang al-batil juga yang mendominan. Begitulah Allah pergilirkan kemenangan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang kaum muslimin menang, kadang orang-orang musyrikin yang menang. Allah pergilirkan menang kalah agar menjadi pelajaran untuk kita bahwa sejatinya perjuangan itu jalan panjang menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dipergilirkan. Dan perlu kita pahami teman-teman sekalian, pertempuran antara al-haq dan al-batil abadan, selamanya akan terjadi hatta taquma sa'ah, sampai terjadi kiamat. Ketika kita merasa aman dari musuh, sebenarnya kita sudah tidak aman. Ketika kita merasa menang dari musuh, sebenarnya kita sedang kalah. Cukup jadi pelajaran di perang Hunain ketika Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah bukakan kemenangan lewat Fathul Makkah. Ribuan di antara kaum muslimin di antara jazirah di Makkah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Timbul sifat ujub di kalangan para sahabat ketika itu, ajabatkum kasratukum. Para sahabat merasa jumlahnya banyak. Ketika perang Hunain, Allah tegur dengan awalan pertemuan dengan kekalahan. Kenapa? Karena salah satu di antaranya tumbuh sifat ujub di dalam dada kaum muslimin ketika itu. Kalau pertarungan al-haq dan al-batil ini teman-teman sekalian begitu panjang dan sampai terjadi kiamat, maaf, furusia dan rimayah itu bukan olahraga. Kalau olahraga, lebih banyak pilihan olahraga yang lebih safety, lebih aman, lebih nyaman. Maraton pagi-pagi, pulang makan nasi uduk, kan enak kan ya? Kelar. Naik kuda ngejungkel, tangan dioperasi kapok. Ya, narik sahmun atau arrow, nancap ke tangan, nyeri. Pernah soalnya sakit ya, sampai sekarang masih gemeteran kalau narik gitu. Kalau nancap udah kayak gitu. Masya Allah gitu. Karena ini bukan olahraga. Kalau olahraga, kalau kita tanya sama dokter, apa kegiatan yang paling menyehatkan? Olahraga itu nomor sekian daripada hal-hal yang menyehatkan. Karena yang paling menyehatkan tubuh itu ketika kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang olahraga tiba-tiba kena serangan jantung mau main futsal tuh. Itu membuktikan kalau kita menjadikan furusia dan rimayah ini, maaf, sebagai olahraga, nanti akan ada masa jenuhnya. Kalau ini hanya dijadikan sebagai trendsetter, ada masa naik up-nya, ada masa down-nya. Bukan up-down naik kuda doang ya. Ada up, ada down-nya. Trot paling gitu kan. Ya, ada naik, ada turunnya. Tapi kalau dijadikan furusia dan rimayah itu ibadah, maka itu menjadi nafasnya seorang muslim. Masya Allah. Saya sebutkan teman-teman sekalian, dulu di tahun 532 Hijriah lahir seorang laki-laki yang luar biasa, namanya Yusuf, tapi dikenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi. Bukankah Salahuddin Al-Ayyubi terlahir di keluarga yang tidak ada basic kekayaan, keluarga yang sangat sederhana, bahkan keberadaan ketika lahir banyak diragukan. Ketika itu keluarganya diusir dari Irak,
diusir dalam kondisi pengungsian. Lahir seorang anak bernama Yusuf yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian tumbuh besar menjadi real superhero di tubuh kaum muslimin, yang kehebatannya mampu dikenang oleh bangsa Eropa, yang ketika disebut namanya hari ini bergemetar di dalam tubuhnya seperti seorang komandan Eropa datang ke kuburannya Salahuddin Al-Ayyubi, dia tendang batu nisannya Salahuddin Al-Ayyubi, dia katakan, "Ya Salahuddin, kami datang, bangkit kamu dari tidurmu." Masya Allah. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman sekalian? Apakah kita pikir superhero mujahid itu lahir dengan instan? Maaf, hanya tahu bulat yang digoreng dadakan. Mujahid perlu proses panjang. Pejuang itu dilahirkan dengan proses yang panjang. Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita berbicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ada di situ bapaknya namanya Najmuddin Al-Ayyubi. Ada Nuruddin Zanki, ada Imaduddin Zanki, ada Asaduddin Asyirki, yang semuanya itu berbondong-bondong fokus dalam satu titik untuk melahirkan seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan kita tahu, bukankah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Imam Ghazali disitulah ada, Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang hari ini dikultuskan kaum muslimin. Di mana dia hidup? Di zaman sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Kita paham bahwa ternyata Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah proses panjang dari cita-cita mujahid seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian pamannya, kemudian pemimpin Syria ketika itu, kemudian lahirlah seorang anak laki-laki bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi. Dia bukan orang Arab. Tapi ditempa dari sejak kecil, dikenalkan furusiyah, dikenalkan rimayah, dididik dengan agama Islam, sampai beliau tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Allahu Akbar. 15 tahun 500-an 83-an Allah berikan kemenangan lewat ditaklukkannya perang Hittin melawan tentara Salibis. Hidup berapa lama di atas kemenangannya Salahuddin Al-Ayyubi? Cuma butuh 6 tahun, kemudian beliau meninggal. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mendidik dan menunggu panjang Salahuddin Al-Ayyubi hanya untuk sekedar menang, kemudian beliau meninggal dunia. Dan berdoalah kita menjadi orang yang memenangkan tapi tidak merasakan kemenangan itu terlalu panjang. Karena sejatinya kemenangan banyak memberikan kelalaian kepada kaum muslimin. Dan antum tengok para mujahid, mereka semua hanya diproses oleh Allah untuk memenangkan. Setelah itu Allah wafatkan. Subhanallah. Lihat Hamzah, sang Asadullah singa Allah. Beliau hanya tugasnya memenangkan. Setelah menang di perang Badar, Allah wafatkan di perang Uhud. Lihat para mujahid yang lain. Kalau kita euforia dengan kebahagiaan, kita inilah generasi yang lalai, yang hari ini banyak dilapangkan rezekinya, diberikan ketenangan, hingga kita lupa diri bahwa ada yang namanya musuh Allah yang abadi, tidak akan pernah berhenti memusuhi agama Islam. Adapun furusiyah dan rimayah itu bagian daripada wasilah i'dad seorang muslim untuk mempersiapkan suatu saat nanti. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal. Cita-cita tertinggi kita belajar furusiyah rimayah bukan ketika naik HBA, kemudian kita naik podium menjadi juara, bukan. Tapi cita-cita tertinggi kita ketika furusiyah mampu melahirkan kembali Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih berikutnya. Takbir. Dan itu butuh proses panjang. Kalau Umar bin Khattab mengatakan targetnya kaum muslimin itu kalau dipukul kudanya lari, dia bisa ngejar dan naik langsung di atas kudanya, itu target. Lah kalau sekarang kita dituntut kayak gitu, encok dulur. Ya, kapan itu bisa lahir? Prosesnya panjang. Mungkin cucu-cucu kita nanti, cicit-cicit kita nanti baru akan bisa. Seorang anak muda yang dipukul kudanya lari duluan, dia lari naik ke atas kudanya baru memegang rimayahnya. Panjang. Tapi maaf, saya ingatkan kembali, demi Allah, singa akan melahirkan singa. Andai kata ada singa melahirkan domba, fix itu hasil perselingkuhan. Bapaknya dulu jadi singa, ibunya dulu jadi singa. Jadi kalau kebalik bapaknya takut sama istri ngaku singa tuh lucu loh. Singa mana? Singa Parno. Ya, didik dulu diri kita menjadi singa. Didik dulu ibunya sekuat ibu-ibunya para mujahid. Kalau ibu baca satu buku yang judulnya Mereka lah Ibunya Para Alim Ulama, kita tidak akan temukan kecuali mereka ada orang-orang yang hebat. Makanya lahir anak-anak yang hebat. Sebab itu kenapa ibu-ibunya kalau tidak solehah yang menjadi ancaman adalah bapak dan menjadi ancaman untuk anaknya. Kalau bapak tidak qawamah akan merusak istri dan merusak anaknya. Itulah yang dituntut kita untuk mempersiapkan diri menjadi rajulun saleh, laki-laki yang saleh, dan ibu-ibunya dituntut untuk menjadi mar'atun salihatun. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau satu anak panah bisa menjadikan 3 orang masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala,
yang membuatnya, yang melepaskannya, yang mempersiapkannya. Tinggal kita pilih kita yang mana. Kalau saya sebutkan kemarin biografi Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang mampu menjadikan kaum muslimin makmur, maaf, Abdurrahman bin Auf nggak duduk santai, Pak. Duduk santai, saya biayai kamu? Enggak. Abdurrahman bin Auf terjun langsung, bahkan pernah beliau luka menganga sampai lukanya itu bisa dimasuki lengan tangan orang dewasa, dimasukin tubuhnya, lubangnya saking luar biasa. Itu menunjukkan kaum muslimin adalah pribadi yang melihat master plan-nya panjang. Saya katakan, ketika Muhammad Al-Fatih di tahun 900 Hijriah membebaskan Konstantinopel, masuk ke gerbang, apa teriakannya Muhammad Al-Fatih? Nabi kami bukan seorang pendusta. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kita untuk bermain rimayah, furusiyah, sibahah. Tidak mungkin kalau di depan itu tidak ada kebesaran-kebesaran Islam. Antum perhatikan hari ini, betapa gerak-gerik kaum muslimin hari ini begitu cinta sama furusia, rimayah. Tolong, jangan jadikan ini tren. Tolong jadikan ini kurikulum dan panduan kita. Agar suatu saat nanti jika ada orang yang lahir dari rahim seorang ibu dan dia membebaskan kaum muslimin dari genggaman peradaban Yahudi hari ini. Saya katakan hari ini orang Yahudi yang memegang peradaban, Pak. Lihat kasus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Badar, ketika kaum muslimin dihajar habis-habisan, Allah menangkan. Ada Yahudi yang luar biasa reseknya ketika itu, namanya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa mengatakan, Muhammad, kamu jangan sok-sokan, musyrikin dikalahin karena mereka nggak ngerti perang. Coba perangnya sama kita. Kita punya 700 kuda perang. Kata orang Yahudi Bani Qainuqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar, mendakwahi, mengajak ke Islam sampai puncaknya ketika ada seorang muslimah diikat ujung jilbabnya di pasar Bani Qainuqa. Kemudian perempuan itu bangkit, robek jilbabnya, dia teriak, ya ayuhan nas, berteriak kepada kaum muslimin. Sampai ada seorang pemuda yang lagi jualan, dia loncat untuk membela kehormatan seorang muslimah ini. Kemudian dia tikam Yahudi tersebut sampai meninggal dunia. Apa yang dilakukan orang Yahudi di pasar tersebut? Dipegang anak muda tersebut, dibunuh rame-rame, sehingga membuat hati Rasulullah kecewa. Diboikot selama 28 hari. Bani Qainuqa tunduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Itu izah kaum muslimin ketika Nabi masih ada. Hari ini betapa banyak antum melihat kasus Suriah. Ratusan, ribuan kaum muslimah diperkosa, dibantai. Jangan jauh-jauh, banyak di negeri ini kaum muslimah yang dihina lewat pekerjaan. Kita nggak bisa bantu apa-apa kok. Kalau dulu zaman Mu'tasim Billah, ada seorang perempuan dianiaya, dia teriak, ya Mu'tasim Billah. Datang tuh kaum muslimin dengan ribuan pasukan, hajar habis-habisan orang-orang Yahudi tersebut. Kita bisa apa? Bahkan Rasulullah di kasus Bani Qainuqa, apa yang dilakukan? Rasulullah langsung memboikot 28 hari, tak berkutik, dibantai semua sama Rasulullah SAW. Laki-lakinya maaf, dibuka, ketika kelaminnya berbulu, dia sudah dewasa, dibantai. Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul yang memegang kerahnya Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah jangan bunuh mereka, mereka masih saudara saya dan lain sebagainya. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini nggak meminta dihentikan, Rasul akan membabat habis semua laki-laki kalangan Yahudi tersebut. Ini mematahkan argumen seorang dokter yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah membunuh orang Yahudi. Ini mematahkan statement seorang dokter bahwa Islam itu hanya datang untuk menghibur dan mereka senyum. Demi Allah, Rasul diutus basyiro wa nadhiro. Rasul diutus sebagai penyampai berita gembira adanya surga. Namun Rasul juga menegaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kami diperintahkan kata Rasul untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kemuliaan kaum muslimin. Makanya kalau kita pahami, Allah mengutus Rasulullah dengan dua hal, teman-teman sekalian. Sepakat tidak sepakat? Satu, Allah utus dengan Al-Quran. Dan dua, Allah utus dengan pedang. Al-Quranu yahdi was-sayfun nasir. Al-Quran sebagai petunjuk, pedang sebagai pembela. Kalau kita bisa menyelesaikan dakwah ini hanya dengan duduk santai-santai membuka kitab saja, demi Allah Rasul nggak perlu perang sampai 27 kali dan mengirimkan utusan 270 kali. Cukup Rasul duduk. Tapi nyatanya Rasul sampai terluka, kena anak panah, terluka dan terjatuh. Bahkan para sahabat ketika Khalid bin Walid membuka bajunya, tidak ada zakat tubuhnya kecuali bekas tombak dan pedang. Andai kata dakwah bisa ditegakkan hanya dengan dalil-dalil agama, dalam artian dalil-dalil kitab, mereka sudah melaksanakannya, para sahabat sudah melaksanakannya. Tapi nyatanya orang-orang yang mematahkan al-haq tadi bukan hanya dengan argumen dan statement, tapi mereka juga memerangi kita dengan peralatan persenjataan mereka. Disitulah kita dituntut untuk mempersiapkan tenaga, dipandu semangat jihad ini dengan ilmu dan ada.
Maka semoga ibu-ibu paham, bapak-bapak, dan mengerti, dan kita semua sepakat bahwa memanah, berkuda bukan tentang hobi, bukan tentang olahraga, tapi proses melahirkan kembali seorang Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih yang sudah terlama tidur di kaum muslimin ini. 88 tahun Palestina digenggam tentara salibis, di tangan Salahuddin Al-Ayyubi dibebaskan. Ratusan tahun dari zaman Utsman bin Affan, Istanbul, Turki, Konstantinopel tidak pernah dibebaskan, baru di tangan Muhammad Al-Fatih. Maaf Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di Banten. Kita sering sekali menyaksikan kuburan-kuburan kesultanan, para mujahid. Kalau seorang Muhammad Al-Fatih menemukan kuburan Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul, Turki, kuburannya di Turki, orangnya orang Madinah. Beliau melihat, timbul semangatnya, betapa panjangnya proses perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari sampai ke Madinah. Kita hari ini berserakan kuburan-kuburan orang yang soleh, tapi malah jatuh dalam kesirikan, bukan lahir semangat untuk memperjuangkan Islam. Ini menjadi sumber masalah. Kalau kita tidak bisa harap kepada generasi-generasi yang sudah tua, gimana kita punya harapan di generasi-generasi muda hari ini? Itu yang kita fokuskan. Gimana Salahuddin Al-Ayyubi, Pak? Ini menarik, karena Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir di tengah-tengah kaum muslimin yang pecah ketika itu. Contoh, kalau sekarang antara kunut dengan kunut masih sangat wajar. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, gara-gara masalah fikih madzhab bunuh-bunuhan. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampai ada istilah kanibalisme. Salahuddin Al-Ayyubi harus bingung karena pintu gerbang menuju Palestina digedung oleh siapa? Syiah di Mesir. Ideologi yang sangat bertabrakan dengan Sunni. Tapi kecerdasan Salahuddin Al-Ayyubi mampu menyatukan itu di atas al-haq, sabar betul mendakwahi Mesir sampai balik lagi ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hingga akhirnya pintu Mesir terbuka lebar untuk menuju Palestina. Dan tahukah kita bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menyiapkan kekuatan kaum muslimin? Beliau bolak-balik antara Mesir, Damaskus, Mesir, Damaskus. Setiap kali sampai ke Syria, beliau selalu melihat Masjid Jami yang ditinggalkan Daulah Bani Umayyah. Apa untuk melihat apa? Untuk melihat kekuatan kaum muslimin di sholat subuhnya. Dia lihat, wah ini belum soyak, ini belum sanggup. Makanya ngomong kita teriak-teriak jihad. Waduh, segitu gampangnya gitu jihad. Wong sholat subuh kita sulit banget. Ninggalin istri kajian aja masih mikir panjang kok. Ya? Mau sedekah aja istikharahnya panjang. Sedekah enggak kayaknya ini istikharahnya panjang gitu. Mau beli Aero aja mikir panjang kan di Allah. Padahal mah ada kayak dikreditin sama kayak Ebi. Subhanallah, kena antum Ebi. Masya Allah, bangga serius. Ya, mikir panjang. Patah anak Aero menangis. Aduh, belum ikhlas katanya gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Terus kita ngomongin masalah yang lebih tinggi lagi nanti. Lihat dulu tuh, cek dulu sholat masjidnya. Anak-anak kita ada nggak tergabung di soft tersebut? Suami-suami ibu ada nggak? Jangan ibunya teriak-teriak di lapangan, jihad. Ibu bapaknya masih molor kok. Bangunin. Sekuat apapun kita, sehebat apapun memanah, kenapa Umar bin Khattab nggak kontrol? Umar bin Khattab nggak bilang kan, ayo latih memanah terus. Bukan itu poinnya. Lihat poinnya. Muhammad Al-Fatih meninggal, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal. Antum silakan cari wasiatnya Muhammad Al-Fatih untuk anaknya, dan cari wasiatnya Salahuddin Al-Ayyubi untuk anaknya. Apa nasihatnya coba? Usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sa kulli khair. Karena sesungguhnya ketakwaan adalah sumber kebaikan. Masya Allah. Ternyata yang mengalahkan mereka, musuh-musuh kita nanti itu bukan karena kepandaian kita memainkan anak panah dan jago kita ke Rusia. Bukan itu. Itu memang penopang, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah lihat di perang Badar. Kenapa kaum muslimin menangkan 313 melawan 1000 personil? Kata kuncinya ada pada ketaatan. Saya berharap kita paham. Jangan rajin manahnya ya, sholatnya sampai ketinggalan. Ibu-ibu jangan rajin manahnya sampai ketaatan ke suami juga dilupakan. Karena intinya adalah ketaatan. Intinya ketaatan. Dan tahukah kita sumber musibah pertama yang menjadikan kaum muslimin kalah? Buka peristiwa perang Uhud. Apa yang menjadikan kaum muslimin kalah? Kemaksiatan. Sejago apapun kita manah nanti sambil kayang sambil jungsep misalkan, manahnya lalat loncat embat kena. Tapi belum tentu di medan pertempuran ketika kita banyak bermaksiat, Allah hadirkan ketakutan dalam diri kita. Maka kata kuncinya adalah bukan hanya sebanyak apapun kita berlatih, tingkatin ketakwaannya. 2, jauhi kemaksiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, barakallahu fikum, karena masalah acara utamanya ada di